Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali ke topik utama, yaitu otomotif. Nah, kali ini roda 2 motor yang legendaris. Kalian semua pasti pernah melihatnya. Yuk kita intip. Ya, Honda Win 100. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video. Oke, bagaimana kira-kira? Mari kita ikuti vlognya selengkapnya. Oke, ini dia Honda Win 100. Oke, kalian kalau lihat Honda Win 100 itu teringat apa? Teringat Bang Plecet? Teringat motor dinasnya bapak-bapak dokter hewan? Atau apa? Atau malah keinget Rono Karno, Sidul ya? Ya, itu muncul di TV-nya, di filmnya. Oke, jadi ini memang Honda Win ini lama ya peredarannya. Mulai tahun 1984 hingga tahun 2005 tidak ada perubahan sama sekali, hanya perubahan stiker dan aksesoris kecil ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Pengen dari mana dulu? Mesinnya dulu aja ya. Nah, kalian bisa lihat ini Honda Win 100 itu motor laki tapi mesinnya horizontal ya. Kan biasanya motor laki-laki itu seperti itu, ke atas ya, vertikal. Ini horizontal. Itu unik sekali ya. Seperti mesinnya Honda Supra 100 yang pertama itu. Nah, ini kemiringannya ini 8 derajat saja, hampir rata ya. Kemudian konfigurasi mesinnya itu biasa ya, SOHC itu hampir near square salah. Apa itu panjang apanya, stroke sama bornya itu hampir seimbang. Kapasitas mesinnya 97,2 cm3 atau ya 100 cc lah ya, makanya namanya Win 100. Oke, lanjut. Kemudian tenaganya berapa? Tenaganya itu 8 horsepower, kecil ya. Kemudian kompresinya 88/1, jadi masih bisa untuk menenggak premium pun masih bisa ya, nggak usah pertamax. Torsinya kecil juga ya, cuma 7,5 Nm. Nah, yang unik lagi, ini motor laki-laki tapi memang dulu mungkin trennya segitu ya. Ini 4 percepatan saja, 4 percepatan. Nah, kemudian bobot motor ini, karena motor ini kecil, saya yang biasa pakai Thunder ini berat ya, pakai ini tadi mundur ini ringan sekali ya, 79,5 kg. Tangkinya ya, ini tangkinya kalian bisa lihat, ini mini ya, tangkinya itu 8 liter kira-kira. Rangka-rangkanya ya biasa, kalau rangka pipa ya. Dan rangkanya itu kalau kalian lihat itu unik juga, tidak seperti motor laki-laki pada umumnya.
beda ya, seperti itu. Semua masih terbuat dari pipa bulat termasuk di sini. Oke, kemudian ke sok depan. Nah ini kebetulan soknya sudah ditinggikan ya, tapi masih asli ini. Patternnya seperti itu, lumayan panjang. Cuman ini tuh kecil apanya, diameter linggisannya itu apa? Pipanya itu kecil ya. Berapa ya? Lupa. Tapi untuk travel soknya itu 11 cm. Oke lanjut ya ke sok belakang. Sok belakangnya itu mirip Supra ini ya, agak panjang lagi. Ini travel soknya 87 cm. Salah, 87 mm, 8,7 cm. Nah, udah saja itu jadinya itu perpaduan soknya itu membuat Honda Win ini tinggi, ground clearnya itu tinggi ya, sehingga cocok untuk medan-medan yang bervariasi. Nah, kemudian untuk kelistrikan sudah menggunakan CDI, tapi sistemnya masih AC. Nah, sekarang kita bahas desainnya. Untuk desain itu memang ya selera ya, tapi kalau rata-rata anak muda itu suka, malah unik ya soalnya ya. Kalian bisa lihat ini motor laki-laki tapi antara jok itu dan tangki itu hampir rata ya, lucu, kayak apa ya, motor belalang kalau dulu nyebutnya ya. Oke, strippingnya seperti itu stripping yang sudah agak baru, ini tahun 2003 akhir. Seperti ini ya. Jadi ini plastiknya di sini. Ini plastik. Kalau tangkinya besi lah ya. Motor zaman dulu belum model plastik-plastikan tangkinya. Ini apa itu? Swing armnya masih pipa dan ini kecil sekali ya. Masih jeruji. Nah ini kebetulan punya teman saya ini sudah diganti dengan ban tahu, ban kotak. Nah ini aslinya juga bukan seperti ini. Aslinya ini adalah spek bor yang model apa itu? Stainless. Nah ini sudah diganti model trail dan ini sudah ditinggikan ya. Lampunya ini desainnya kotak besar seperti itu ya, seperti ini ya. Nah remnya depan tromol, belakang pun juga tromol. Kemudian kita lihat di sini speedometernya masih sangat sederhana ya, hanya ada speedo, netral dan sen, dan ada colokan kunci. Di sini juga seperti ini, tidak ada starter ya, karena memang hanya ada engkol saja. Kemudian di sini ada bel, ini apa itu, sen, ini menghidupkan mematikan lampu, ini high beam dan low beam ya. Ini kalian bisa lihat, bentar ya, kecil ya tangkinya ya, dikempit cilik. Oke lanjut. Ya ini kickstarternya, kemudian knalpotnya itu dari depan sampai belakang itu krom dan kecil, suaranya khas, garing gitu ya. Nah ini masih model seperti ini ya, yang footstepnya masih menempel pada swing arm ke belakang. Nah ini seperti ini maksudnya ya. Ini lampu-lampunya mengingatkan pada Honda 700, mirip-mirip kotak-kotak seperti ini ya. Kalau sennya mirip GL, tapi ini lebih ramping sennya ya, tidak seperti GL yang tebal. Nah spek bornya seperti ini, yang belakang mini dari plastik, dan bahannya bagus kalau ini ya, masih bagus sampai sekarang. Jadi kalau menurut penjualannya, Honda Win ini merupakan motor laki-laki entry levelnya Honda waktu itu. Entry level itu berarti spek yang paling bawah, sehingga waktu itu laris ya ini motor ini. Nah karena saking larisnya, banyak populasinya, sehingga banyak testimoninya. Nah habis ini kita bahas plus dan minusnya. Oke, mari kita lanjut. Kita bahas kelebihannya dulu ya.
Nah, pertama Honda Win ini terkenal karena ini hemat BBM. Tangkinya kecil nggak apa-apa karena memang irit sekali ya. 1 liter bisa untuk 50-60 km. Nah, bayangkan itu, irit sekali. Kemudian ini tentu ya, mesinnya itu bandel, nggak rusak-rusak, terkenal bandel lah, disiksa kuat. Kemudian, nah karena bandel itu makanya sering dipakai motor-motor dinas karena memang ya perawatan minim. Mesin ini terkenal jarang overheat, jadi kuat panas, kuat untuk cruising lama ya. Kemudian mudah dimodifikasi. Tentu saja yang paling populer di kalangan Win itu modifikasinya trail seperti ini ya. Tinggal diganti spakbor seperti ini, dikasih peninggi shock seperti ini, ganti ban tahu depan belakang. Udah untuk apa itu? Terabasan ringan-ringan. Wah, enak itu ya. Shocknya empuk lagi depan belakang. Oke ya. Nah, kemudian bentuknya itu kan unik. Itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jadi kalau kalian bawa motor Win ini di jalan, ya pasti akan jadi pusat perhatian, apalagi kalau yang masih kinclong seperti ini ya. Oke, kemudian ini ground clearnya itu tinggi sekali ya. Motor laki-laki kecil tapi ground clearnya tinggi, jadi mau ke tempat pelosok-pelosok itu masih oke lah ya. Oke, lanjut, partnya itu juga mudah. Ya, yang selanjutnya karena motor ini cc-nya kecil, jadi minim getaran ya, minim getaran, halus lah, enak tuh, naikannya itu enak, halus, empuk, tarikannya jambak ya, walaupun giginya terkesan nggak panjang ya, pendek, cuman 4 speed, giginya juga pendek-pendek, tapi tarikannya itu jut ya, enak sekali. Oke, lanjut ya. Kemudian praktis ya, karena motor ini dimensinya kecil, tentu saja praktis buat selap slip misalnya di kota itu ya. Kemudian ada tempat-tempat yang ini, tempat-tempat untuk menyimpan apa itu? Biasanya dulu mantrol, jas hujan ya di situ. Di depan juga ada tambahan tapi itu ya. Nah, itu banyak apa itu? Kepraktisan yang buat membawa barang-barang ya. Kalau zaman dulu sekali itu sering sini dikasih apa itu, seperti kabel itu ya, kabel karet itu. Oke, lanjut. Kelebihannya ya itu ya, suspensinya tadi yang nyaman ya, itulah kira-kira kelebihannya. Intinya motor ini bandel sehingga sampai sekarang pun kadang masih ada motor dinas yang masih dipakai karena memang bandel sekali mesinnya. Oke, kemudian ini oh ya lagi ya, apa itu, karena posisinya seperti itu, kalian lihat aja posisi ridingnya itu pasti santai ya, tidak akan nunduk sama sekali, enak, tegak, jadi dipakai kemana-mana enak, kecil lagi jadi praktis sekali, enak ya. Oke, habis ini kita lanjut ke kekurangannya. Karena ini adalah motor entry level ya, pada saat itu tentu banyak downgrade ya. Ya itu bisa dibilang kurangannya, memang kurang dari sejak lahirnya ya. Ya itu apa kira-kira? Ini yang pertama, remnya tromol depan belakang. Jadi kalau untuk terabasan itu asal medannya tidak terlalu berat nggak apa-apa, tapi kalau medannya berat ya agak ngeri juga ya itu tromol, takut merusut ya. Kemudian suspensinya itu ya seperti itulah ya. Karena motornya ringan, kemudian suspensinya bu terkadang kalau untuk berjalan kencang itu misalnya ada jalan bergelombang agak kerasa ya, tapi nggak apa-apa sih. Kemudian masih serba manual ini ya, serba manual ya, tidak ada electric starter dan yang lain-lain ya, maklum sih masih motor zaman itu ya, karena memang dari 84 sampai 2005 terakhir keluar tidak ada pembaruan sama sekali, sama semuanya. Kemudian ini kekurangannya di speedonya itu ya, speedonya itu agak kurang akurat ya. Waktu itu saya mencoba itu, kalau pakai motor lain mungkin baru 70-80, tapi di sini sudah hampir 100 ya, itu agak optimis.
Kemudian harganya itu udah mulai gelap ini motor ya, udah nggak ada harga pasarannya, udah gelap. Di Jogja itu udah 7 juta lebih pasti ya. Kalau yang mulus bisa sampai puluhan juta, 10 juta lah, kok bukan juta, belasan juta ya. Kemudian desain itu menjadi plus minus sih, karena itu memang selera ya. Kalau kalian suka ya oke-oke saja, nggak masalah. Kemudian kalau ditanjakan, karena ini motornya itu ringan, kalau ditanjakan itu akan terkesan apalagi nanti boncengan ya, ditanjakan boncengan, ban depan itu terasa melayang sehingga akan agak sulit dikendalikan, terasa gimana ya, belok-belok gitu ya, oleng. Kemudian kekurangannya lagi adalah 4 speed tadi ya. Jadi kalau kalian cruisingnya jauh, kalian berkendara jauh terus jalannya lurus itu akan bosan ya, karena nggak bisa kenceng banget ya. Lumayan lah, cuman paling lari 80 lah, 80 di kecepatan real ya. Nah itu kira-kira ya. Nah kalau motor ini dibilang worth atau tidak ya nggak bisa, karena ini sekarang udah masuk ke ranah hobi ya, motor hobi. Kalau kalian suka ya worth saja, tapi kalau nggak suka ya nggak suka. Tapi kalau untuk saya motor ini menarik ya, dilihat itu menarik, irit BBM buat harian pun masih oke. Nah kira-kira begitu saja tentang vlog saya mengenai Honda Win ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dikoreksi, karena saya juga masih belajar. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.